Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Persoliani dan rekan saya Deti Ernawati. Kami dari kelompok 5 Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional ingin mempresentasikan makalah dengan judul Rekrutmen Tenaga Kerja. Rekrutmen tenaga kerja yang akan saya bahas yaitu pengertian rekrutmen. Nah, rekrutmen ini merupakan komunikasi dua arah pada pelamar menghendaki informasi yang akurat mengenai seperti apa rasanya bekerja di dalam sebuah organisasi. Nah, sedangkan organisasi sangat menginginkan informasi yang akurat tentang pelamar tersebut jika kelak mereka menjadi karyawan. Nah, rekrutmen ini merupakan proses mendapatkan sejumlah calon tenaga kerja yang berkualifikasi untuk jabatan tertentu dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Adapun beberapa pengertian rekrutmen menurut para ahli, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada menurut Henry Shimamura pada tahun 1997 dalam buku koleksi digital Universitas Kristen. Petra menyatakan bahwa rekrutmen itu merupakan serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Adapun menurut Pustino Cardoso Gomez pada tahun 1995 menyatakan bahwa rekrutmen itu merupakan proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam dan oleh suatu organisasi. Adapun menurut Randall Sehuler dan Susan Jackson pada tahun 1997 yang menyatakan bahwa rekrutmen antara lain meliputi upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu sehingga dari mereka perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Noe et al. Pada tahun 2000 menyatakan bahwa rekrutmen didefinisikan sebagai pelaksanaan atau aktivitas organisasi awal dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mencari tenaga kerja yang potensial. Adapun tujuan rekrutmen terbagi menjadi 4. Yang pertama, untuk menentukan kebutuhan rekrutmen perusahaan di masa sekarang dan masa yang akan datang, berkaitan dengan perusahaan besar dalam perusahaan atau lembaga, baik dalam perencanaan sumber daya manusia dan analisis jabatan. Adapun yang kedua, untuk mendukung inisiatif perusahaan atau lembaga dalam mengelola tenaga kerja yang beragam. Yang ketiga, untuk membantu meningkatkan keberhasilan proses seleksi dengan mengurangi calon karyawan yang sudah jelas tidak memenuhi syarat atau terlalu tinggi kualifikasinya. Dan yang terakhir, untuk mengevaluasi efektif tidaknya berbagai teknik dan lokasi rekrutmen bagi semua jenis pelamar kerja. Adapun alasan-alasan dasar rekrutmen. Alasan dasar rekrutmen dilaksanakan dalam suatu organisasi karena kemungkinan dan adanya lowongan atau vacancy dengan beraneka ragam alasan, yaitu antara lain karena berdirinya organisasi baru, adanya perluasan kegiatan organisasi, terciptanya pekerjaan-pekerjaan dan kegiatan-kegiatan baru, adanya pekerjaan yang pindah ke organisasi lain, adanya pekerja yang berhenti baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat sebagai tindakan punitif, dan ada pula pekerja yang berhenti karena memasuki usia pensiun, dan yang terakhir adanya pekerja yang meninggal dunia. Itulah alasan-alasan rekrutmen. Adapun sumber-sumber rekrutmen. Sumber-sumber rekrutmen terbagi menjadi 2. Yang pertama ada internal dan yang kedua ada eksternal. Internal, dengan cara internal ini, calon pegawai posisi tertentu dicari dan diseleksi dari tenaga kerja yang ada dalam organisasi saat ini. Dan rekrutmen internal pun memiliki keuntungan karena apabila satu orang dipromosikan, maka akan ada promosi berantai untuk jabatan-jabatan di bawahnya. Nah, rekrutmen ini juga dapat dilakukan melalui sistem informasi tenaga kerja yang ada dalam organisasi ataupun melalui bagan pergantian untuk tingkat manajemen yang lebih tinggi
Perekrutan ini dilakukan oleh organisasi karena beberapa alasan seperti untuk penyerangan manajemen atau reformasi manajemen. Adapun yang kedua yaitu eksternal. Perekrutan tenaga kerja eksternal berusaha menarik tenaga kerja dari luar organisasi. Dapat dilakukan dengan menggunakan iklan posisi pekerjaan melalui surat kabar atau universitas yang akan menghasilkan lulusan yang dikehendaki. Nah, proses rekrutmen dapat menjadi mahal, terutama banyak tenaga kerja baru yang meninggalkan organisasi setelah kerja hanya 1 atau 2 tahun saja. Adapun teknik rekrutmen terbagi menjadi 2, yaitu teknik rekrutmen disentralisasikan. Nah, rekrutmen disentralisasikan akan lebih sering dipakai karena lebih efisien dari segi biayanya. Sedangkan teknik rekrutmen yang didesentralisasikan ini terjadi pada instansi-instansi yang relatif lebih kecil dan kebutuhan rekrutmen yang terbatas. Adapun proses rekrutmen terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, mengidentifikasi jabatan yang lowong dan beberapa jumlah tenaga kerja yang diperlukan. Yang kedua, mencari informasi jabatan melalui analisis jabatan. Yang ketiga, menentukan sumber kandidat yang tepat. Dan yang terakhir, memilih metode-metode rekrutmen yang paling tepat jabatannya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses rekrutmen. Yang pertama itu karena kondisi ekonomi negara secara umum. Nah, dengan terjadinya kondisi ekonomi negara yang relatif sulit, maka biasanya akan terjadi oversupply dan calon pekerja jauh lebih besar dibandingkan jumlah permintaan. Nah, jika hal ini terjadi, maka perusahaan relatif lebih mudah untuk mencari karyawan baru, sebab para pelamar kerja melimpah. Nah, yang kedua, ada ketersediaan tenaga kerja pada bidang yang dicari. Nah, jika bidang yang dicari merupakan bidang yang tergolong langka, maka perusahaan akan lebih sulit dalam memenuhi kebutuhan karyawannya. Misal, bidang teknologi komputer atau bidang seluler engineering. Yang ketiga, ada reputasi perusahaan. Nah, suatu perusahaan cenderung akan lebih mudah mencari dan merekrut orang-orang terbaik jika perusahaan memiliki reputasi bagus, sehingga lulusan terbaik akan berlomba-lomba bekerja di perusahaan tersebut. Contoh, perusahaan Astra dan sebagainya. Adapun kendala dalam proses rekrutmen. Kendala dalam proses rekrutmen terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama ada karakteristik organisasi. Karakteristik organisasi akan menentukan desain dan pelaksanaan sistem rekrutmen dalam organisasi. Dan yang kedua ada tujuan dan kebijakan organisasi. Tujuan organisasi adalah ingin mencapai penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Yang ketiga ada kondisi lingkungan eksternal organisasi. Nah, kondisi lingkungan akan mempengaruhi nasib organisasi secara keseluruhan. Dan yang keempat ada biaya rekrutmen. Biaya yang dibutuhkan dalam proses rekrutmen bisa cukup besar, yang mungkin tidak tersedia dalam anggaran organisasi. Yang kelima ada kompensasi. Kompensasi ini bisa bertindak sebagai perangsang atau insentif untuk menarik calon tenaga kerja. Yang keenam ada kebiasaan rekrutmen. Kebiasaan rekrutmen pada masa lalu yang dianggap sudah baku dan dilakukan berulang-ulang akan mampu meningkatkan keahlian seseorang perekrutan agar dapat berjalan lebih baik untuk kedepannya. Dan yang ketujuh ada pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja ini, sewaktu menarik tenaga kerja, manajemen harus memperhatikan keadaan pasar tenaga kerja. Dan kesimpulan dari materi di atas itu merupakan rekrutmen itu merupakan proses mendapatkan sejumlah calon tenaga kerja yang berkualifikasi untuk jabatan tertentu dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Tujuan utama proses rekrutmen adalah untuk mendapatkan orang yang tepat bagi suatu jabatan tertentu, sehingga orang tersebut mampu bekerja secara optimal dan dapat bertahan di perusahaan untuk waktu yang lama.
Rekrutmen dilaksanakan dalam suatu organisasi atau perusahaan karena adanya alasan-alasan yang mendasarinya terciptanya pekerjaan-pekerjaan dan kegiatan-kegiatan baru, dan adanya pekerja yang berhenti, baik karena pindah ke organisasi lain, diberhentikan, memasuki usia pensiun, maupun karena meninggal dunia. Dan adapun tahapan dalam proses rekrutmen yaitu mengidentifikasi jabatan yang lowong dan beberapa jumlah tenaga kerja yang diperlukan, mencari informasi jabatan melalui analisis jabatan, menentukan sumber kandidat yang tepat, memilih metode-metode rekrutmen yang paling tepat untuk jabatannya, dan memanggil kandidat yang memenuhi persyaratan jabatan. Proses rekrutmen yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perusahaan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sedangkan kendala-kendala yang dihadapi dalam proses rekrutmen yaitu karakteristik organisasi, tujuan dan kebijakan organisasi, kondisi lingkungan eksternal, biaya rekrutmen, pasar tenaga kerja, kompensasi, dan kebiasaan rekrutmen. Baiklah, demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami minta maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami menutup materi ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.